Meskipun penggeledahan 12 titik oleh Polri menggegerkan publik, status hukum Jampitsus harus didasarkan pada kecukupan minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, bukan sekedar opini publik. Jika penyidikan mengarah pada kepemilikan aset yang tidak wajar, seperti isu brankas emas 74 kg dan valuta asing, instrumen hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pasal gratifikasi, pasal 12B, dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Dalam konteks ini, mekanisme pembuktian terbalik substantif menuntut penyelenggara negara untuk membuktikan bahwa kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Saya bukan ahli hukum, tetapi berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun penggeledahan 12 titik oleh Polri menggegerkan publik, status hukum Jampitsus harus didasarkan pada kecukupan minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, bukan sekedar opini publik. Jika penyidikan mengarah pada kepemilikan aset yang tidak wajar, seperti isu brankas emas 74 kg dan valuta asing, instrumen hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya terkait pasal gratifikasi, pasal 12B, dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Dalam konteks ini, mekanisme pembuktian terbalik substantif menuntut penyelenggara negara untuk membuktikan bahwa kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Secara kelembagaan, penanganan dugaan kasus yang melibatkan petinggi Kejaksaan Agung oleh pihak kepolisian, yaitu Kortas Tipikor, mencerminkan fungsi kontrolnya, checks and balances, antar panduan aparat penegak hukum. Di sisi lain, pelibatan personal TNI dalam penjagaan rumah dinas Jampitsus berdasarkan Perpres Perlindungan Jaksa memicu perdebatan mengenai batas-batas yurisdiksi dan potensi hambatan penegakan hukum atau obstruction of justice jika tidak dikoordinasikan secara transparan. Bagaimana dengan perspektif teologis Kristen? Dalam iman Kristen, jabatan publik di bidang hukum dipandang sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menegakkan keadilan di bumi. Korupsi oleh penegak hukum dinilai sebagai pelanggaran rohani yang sangat berat. 1. Mandat ilahi penegak hukum sebagai hamba Allah. Teologi Kristen menaruh hormat pada hukum, yaitu hukum negara, melalui Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang menyatakan bahwa pemerintahan dan penegak hukum adalah pelayan Allah untuk kebaikan, berfungsi membawa hukuman bagi mereka yang berbuat jahat. Ketika seseorang penegak hukum tertinggi justru diduga berkompromi dengan kejahatan finansial, ia tidak hanya mengkhianati konstitusi negara, melainkan juga melanggar mandat ilahi yang menyatakan tentang keadilan tersebut. Kedua, larangan suap dan memutarbalikkan keadilan. Alkitab secara eksplisit mengutuk segala bentuk suap dan ketamakan yang merusak tatanan keadilan. Ulangan 16 ayat 19, janganlah memutarbalikkan keadilan,
Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Keluaran 23:8 menegaskan kembali bahwa suap merusak integritas keputusan. Dalam kasus korupsi komoditas strategis seperti batu bara atau asuransi negara, dampaknya memicu kekalahan berlapis bagi negara, serta pemiskinan secara sistematik terhadap rakyat kecil. Hal ini bertentangan dengan keadilan distributif yang dikehendaki oleh Allah. Ketiga, dosa keserakahan atau mamonisme dan kemunafikan. Korupsi berakar dari penyembahan terhadap kekayaan atau mamon. Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan dalam Lukas 12 ayat 15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Lebih lanjut, teologi Kristen sangat mengecam kemunafikan. Jika seorang pejabat secara publik menyuarakan perang melawan korupsi sebagai garda terdepan, namun di balik pintu tersembunyi menimbun harta tidak sah. Hal ini menyerupai kecaman Tuhan Yesus Kristus terhadap ahli-ahli Taurat yang tampak benar di luar tetapi penuh kebusukan di dalam. Saudara bisa baca Matius 23 ayat 27 sampai 28. Secara sintesisnya, keadilan yang teologis dan kepastian hukum. Kajian yang sudah saya uraikan ini menghasilkan satu titik temu utama, yaitu keadilan tidak boleh dikorbankan, baik demi membela pejabat tinggi, demi membuaskan penghakiman massa yang prematur. Dimensi kajiannya, substansi utama, implementasi pada kasus, saudara bisa melihat nanti dari tabel yang akan kami sajikan ini. Bagaimana teologis secara Kristen? Penegakan kebenaran tanpa pandang bulu dan pertobatan itu diperlukan. Jika terbukti tindakan tersebut adalah dosa struktural yang menunjukkan hukuman tegas dan perampasan aset demi pemulihan hak rakyat, itu bisa-bisa saja. Iman Kristen mendukung penuh proses hukum pidana yang bersih, jujur, dan objektif. Jika proses Joint Investigation Kortas Tipikor Polri membutuhkan adanya tindak pidana, maka penghukuman dan pemulihan aset negara merupakan perwujudan nyata dari keadilan Allah di dunia. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik sang pejabat harus dipulihkan demi keadilan hukum yang murni. Inilah yang penting kita perhatikan sebagai orang Kristen. Soli Deo Gloria, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus.